Salam cinta penuh kedamaian. Hari Rabu, waktunya kita untuk bermeditasi bersama-sama. Izinkan saya mengucapkan selamat malam kepada Bapak Ibu yang mengikuti meditasi pada malam hari ini secara online maupun offline. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sangat senang dan bersyukur sekali karena setiap Rabunya pasti ada saja Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali mengikuti meditasi Soul Reflection. Nah, nanti pada saat meditasi, kita tidak akan banyak melakukan gerakan karena kita akan lebih berfokus pada proses batin dan juga mengolah rasa di mana kita akan menata pikiran, perasaan, dan emosi dengan melibatkan kekuatan Tuhan melalui tuntunan Bunda Arsaningsih. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita bermeditasi bersama-sama. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Saya sehat, saya damai, saya berkelimpahan. Soul is solution. Ya, malam hari ini kita berkumpul kembali. Kita paham pada proses meditasi apabila ada 7 orang yang bermeditasi bersama-sama, maka proses energi yang akan turun akan sangat kuat. Jadi kenapa ada kebiasaan untuk melakukan persembahyangan bersama, ya, meditasi bersama atau berjamaah, ya, dengan jemaat, karena dengan banyaknya energi, banyaknya orang yang duduk bersama, maka kekuatan Tuhan yang akan hadir tentunya akan jauh lebih besar. Ya, nanti kalau Bapak Ibu sudah paham dengan proses energi, maka kita akan bisa merasakan kalau meditasi di Soul Center atau berkelompok kok beda ya sama ketika bermeditasi sendiri-sendiri di rumah. Jadi upayakanlah kita paling tidak seminggu sekali meluangkan waktu untuk bersama-sama bermeditasi, dan dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih telah menyiapkan ruang untuk Bapak Ibu bertumbuh bersama, ya, dengan adanya Soul Center yang ada sementara masih ada di Jakarta, Denpasar, dan Jogja. Nah, kalau nggak bisa ke Soul Center, terus gimana? Lakukan di rumah. Tapi ya itu minimal ada 7 orang, itu baru efektif secara energi, akan menguat energi yang turun. Nah, malam hari ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Nah, kira-kira apa yang akan kita bahas, ya? Tentunya akan menjadi sesuatu yang bagi kita penting, ya, karena seperti biasa meditasi soul reflection itu proses untuk mengenal diri. Ya, jadi seringkali manusia itu tidak kenal dirinya, tapi lebih kenal tetangganya. Kenapa? Dilihat terus kelihatan, wah ini baru beli ini, oh ini jutek, ini begini, tapi lupa mengenal diri sendiri. Bahkan seringkali orang lain ngasih tahu, kamu kok begitu sih? Kita udah marah duluan, enggak, aku enggak begitu, ya kan? Jadi disinilah Soul hadir untuk mengajak Bapak Ibu lebih mengenal diri. Kenapa sih menjadi sesuatu yang penting bagi kita untuk mengenal diri? Ada yang nanya gitu, apain sih Bunda ngurusi mengenal diri? Susah itu gitu. Ya, kalau kita tidak mengenal diri kita, ya seperti yang di kitab, barang siapa mengenal dirinya maka mereka akan mengenal Tuhannya. Tapi kalau kita tidak pernah mengenal diri kita, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Ya sebenarnya saya sudah kenal Tuhan. Tuhan itu T-U. Oh itu bukan mengenal, itu baru tahu bacanya Tuhan aja, ya. Atau kita sebut-sebut deh, oh ya Tuhan, terus-terus aja ngomong Tuhan, karena Tuhan pun disebut dengan banyak nama, ya sesuai dengan bahasa ibu kan. Ya kalau di Indonesia ini ada yang bilang Tuhan, ada yang bilang Allah, ada yang bilang Ida Sang Yang Widiwasa, ya semua
menyebutnya dengan banyak nama, tetapi Tuhan itu ya cuma satu. Ya, jadi seperti Indonesia ini ya sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua tentu yakin dan percaya kepada Tuhan Sang Pencipta. Jadi tidak ada proses yang mengkotak-kotakkan antara Tuhan agama A dan Tuhan agama B berbeda. Tidak, sebenarnya Tuhan pun tidak secara berfisik. Ya, mengenal Tuhan berarti kita harus mengenal diri kita, bahwa sesungguhnya di dalam diri kita ada percikan cahaya Tuhan, yang ada orang bilang roh, atman, ya, itu harus dikenali. Kalau kita tidak mengenal konsep ini, maka kita tidak akan mengenal Tuhan. Ada hubungannya dengan jiwa. Ya, jiwa tidak nampak ya oleh mata fisik kita, tapi jiwa menghidupi diri kita karena ada atman atau roh di dalamnya. Nah, makin dalamlah pengetahuan yang harus kita pelajari. Jadi bukan sekedar berteori. Nah, kali ini saya diingatkan nih, kemarin saya kelupaan. Bunda biasanya di awal meditasi Bunda memberkati donasi. Karena ada yang ngusul juga dari yang mereka mengikuti meditasi dari rumah, ada yang juga yang hadir. Bunda, saya belum sempat berdonasi. Bisa enggak donasinya itu diberkati setelah meditasi supaya saya sempat berdonasi dulu? Oh ya, berarti idenya bagus ya. Karena kita paham dengan hukum tabur tuai. Tidak ada yang gratis di alam ini. Dan proses meditasi ini pun terselenggara berkat Yayasan Cahaya Cinta Kasih yang mensponsori, ya istilahnya mengelola proses meditasi soul reflection hingga dapat dipahami banyak orang. Dan proses donasi ini pun membantu Bapak Ibu sendiri ya. Karena di akhir meditasi kita selalu membersihkan hambatan-hambatan untuk proses kesehatan, hubungan, kemakmuran dan spiritual. Jadi silakan Bapak Ibu untuk berdonasi ketika mau mengikuti meditasi, karena ada yang mengusulkan demikian. Saya sih ngikut aja karena ini pasti rutin. Setelah proses meditasi saya akan lakukan. Nah, apalagi kalau kita sendiri ikutan berdonasi, ya itu akan membantu. Ya, kenapa? Karena tidak banyak donasi yang diberkati. Biasanya saya berdonasi aja, tapi nggak pernah memikirkan bahwa donasi itu diberikan dengan tulus ikhlas dan ada proses pertukaran energi. Ya, jadi mulailah biasakanlah, seandainya Bapak Ibu mendapatkan apapun, sekecil apapun pemberian dari orang lain, doakanlah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Sehingga ini pun berdampak proses pertukaran energi. Begitu juga ketika Bapak Ibu mau berdonasi. Jangan hanya nanti saya donasi biar dicatat itu di papan ya, atau diumumkan. Itu tidak bernilai donasinya. Tapi suatu donasi akan bernilai ketika Bapak Ibu memberikan dengan tulus ikhlas, bukan banyaknya uang yang Bapak Ibu miliki. Dan akan lebih bermakna lagi ketika donasi itu sebelum diberikan Bapak Ibu sudah berdoa terlebih dahulu. Ya, doanya bagaimana? Saya tahu saya akan berdonasi, saya punya uang segini saja. Bukan berarti saya lagi miskin nih, lagi bokek terus saya tidak berdonasi. Tidak, semakin kita pelit, energi kemakmuran tidak akan datang. Ya. Jadi ya seberapapun niat Bapak Ibu, yang penting kan niatnya berdonasi. Kalau udah banyak ya syukur, karena semua agama menyarankan untuk proses berdonasi. Seperti saat ini Idul Kurban ini kan proses berdonasi ini sebenarnya.
Tapi banyak yang tidak paham, hanya berpikir wah ini harus ikut potong kambing atau sapi atau apa, tapi tidak memikirkan dampak dari proses donasi itu sendiri. Bahkan kadangkala itu dipakai untuk ajang pamer. Wah, kaya nih sekian sapi. Tidak ya, niatan di balik suatu proses donasi itulah yang penting. Dan niatkan dalam hati Bapak Ibu untuk berdonasi itu tujuannya untuk apa sih? Memberi ya. Ya, secara hukum energi, hukum karma atau tabur tuai, setiap ada proses menabur pasti ada akan proses menuai. Dan itu yang Bapak Ibu paham dengan konsep berdonasi. Jadi pada waktu berdonasi niatkan, Tuhan, saya terima kasih atas rezeki yang saya dapatkan. Ya kan Bapak Ibu dapat berdonasi kan ada rezeki yang masuk. Kalau kita tidak ada rezeki terus apa mau didonasikan? Kalau memang dalam bentuk uang. Walaupun berdonasi bisa dengan bentuk tenaga. Ya, kalau di Bali mungkin ngayah, ngayah banjar atau melakukan kerja bakti, membantu. Maka donasi ini sangat sesuai dengan apa yang kita donasikan. Kalau kita donasinya tenaga, kita dapat apa? Tenaga. Ya kan? Pas kita repot, ada orang yang membantu kita dengan tenaga. Kalau kita melayani orang, ya kita akan dilayani. Maka donasi itu sangat tepat, waktu tepat, ya, karma yang tepat, orang yang tepat. Nah, oleh karena itu pada waktu donasi apa niat Bapak Ibu? Niatnya untuk apa? Saya berdonasi ini, kalau kita lihat dalam proses hidup, ada yang berdonasi di banyak orang mengarahkan panti asuhan. Semua sibuk panti asuhan, ya kan? Yang lain keteteran, karena saya melihat donasi di panti asuhan tuh wow, semua berdonasi. Apakah Bapak Ibu pernah datang ke panti jompo? Nah, tidak. Ya, ada satu tempat yang di mana banyak orang tua kita yang ada di sana, tapi sangat disayangkan donasinya ke sana tidak banyak, sampai susah mencari dan sebagainya, karena kesadaran orang hanya berpikir panti asuhan. Ya, jadi tidak harus yang seperti itu. Berdonasi yang tepat adalah berdonasi dengan orang-orang yang terdekat kita. Boleh ke sana, tetapi bagaimana dengan lingkungan kita? Dan donasi, nilai donasi yang lebih lagi adalah untuk proses spiritual. Karena ketika Bapak Ibu berdonasi untuk proses pertumbuhan spiritual seseorang atau banyak lingkungan, makanya kenapa ada berdonasi untuk tempat ibadah, ya kan? Tapi juga disesuaikan, ada orang enggak yang sembahyang ke sana. Tiba-tiba bikin tempat ibadah banyak tapi tidak banyak orang yang menggunakan, kan juga tidak baik, tidak balance. Jadi kita harus melihat donasi ke proses spiritual itu seperti apa. Nah, kalau kemarin dalam kita belajar langkah awal mengenal jati diri, ternyata berdonasi proses spiritual adalah proses mengenal diri, mengenal Tuhan. Yaitu proses orang mencerahkan banyak orang untuk menjadi lebih baik. Ya, salah satunya adalah dengan meditasi soul reflection ini. Nah, di situ pun kita punya wadah Yayasan Cahaya Cinta Kasih yang berhubungan dengan proses mencerahkan, ya, mengajak pertumbuhan spiritual banyak orang. Ya, dan itu pun tentu kita sudah menggunakan dengan soul meter, mana yang tepat. Jadi berdonasi di tempat yang tepat. Ya, itulah proses dari yayasan. Saya bekerja sama dengan yayasan untuk membantu proses bertumbuhnya kesadaran umat manusia menuju Tuhannya. Ya, karena meditasi soul reflection ini mengajak
banyak orang untuk menyadari dirinya, lebih mengenal dirinya, membersihkan dirinya, dan akhirnya mereka secitra dengan Tuhan, mereka bisa kembali pulang. Nah, ini ada yang kalau donasi kita diselewengkan oleh pengurusnya, hukumnya bagaimana? Ya kan ada yang nanya nih, mau donasi saya bingung nih, seperti sekarang saya mau korban nih, aduh nanti di sana bener enggak, nanti taunya diselewengin dagingnya atau apa, enggak dibagikan ke katakanlah fakir miskin atau malah dipakai sendiri itu bikin sate kambing di rumah. Niatnya untuk korban, tapi gini, nah sebenarnya kalau niat kita sudah baik untuk memberi, ya, kan kita tidak perlu nanya lagi mau dibawa kemana donasinya. Niat kita baik. Yang salah siapa? Yang menyelewengkan. Hukumnya yang menyelewengkan akan mendapat hukuman sendiri kan dengan hal yang buruk. Sudah pasti. Jadi Bapak Ibu gak usah khawatir mau didonasikan kemana. Niatannya kita berdonasi di tempat yang baik. Nah, kita sebagai Yayasan Cahaya Cinta Kasih paham dengan hukum tabur tuai, sehingga kita tidak mungkin menyelewengkan donasi ini untuk hal-hal yang tidak sesuai. Ya jelas lah, saya ngajari yang baik, terus tiba-tiba saya menyelewengkan uang orang dari proses donasi. Enggak usah Bapak Ibu laporkan saya ke kantor polisi, karena sudah pasti hukum alam ini akan membuat saya bermasalah. Jadi itulah yang terjadi supaya kita paham, ya. Dan pada saat berdonasi niatkan Bapak Ibu untuk Tuhan. Ya, saya tadi bilang ya, Tuhan saya bersyukur, berterima kasih atas rezeki yang saya dapatkan. Dan kali ini saya paham dengan hukum tabur tuai. Maka saya akan berbagi donasi untuk proses peningkatan spiritual yang lebih baik bagi umat manusia. Kenapa? Karena proses peningkatan spiritual apabila satu orang nih contoh ya, kita berbagi meditasi soul reflection ke kota-kota. Kalau dilihat biayanya banyak ya, dan yang datang juga banyak. 1.500 orang, 500 orang datang. Dan mereka mengikuti meditasi dan mereka tercerahkan, ada kesadaran mereka bertumbuh. Tentu mereka akan jauh lebih sehat. Ya kan, meditasi soul reflection mengajak Bapak Ibu menghilangkan stres. Seperti yang kemarin ya, menyelesaikan proses stres di dalam diri. Lebih sehat enggak orang itu? Sehat. Hubungan mereka kalau enggak stres, hubungannya pasti lebih baik sama orang-orang. Kalau dia stres pasti isinya marah-marah aja. Nah, kan hubungan mereka jadi lebih baik. Kalau orang stres nggak bisa mikir, nggak bisa kerja. Dengan mereka tidak stres, mereka bisa mikir lebih baik, mereka bisa kreatif, bisa bekerja, dapat kemakmuran. Kita nanam kemakmuran. Dan spiritual pasti akan bertumbuh. Jadi satu, kita menanam di tempat yang tepat untuk proses spiritual, maka Bapak Ibu akan menerima 4 proses dalam proses bertumbuh. Kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan spiritual. Jadi itulah yang saya selalu lakukan untuk proses pemberkatan donasi. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi ini pun proses donasi itu bukan untuk kita misalkan Yayasan Cahaya Cinta Kasih, tidak. Apapun yang Bapak Ibu donasikan dalam bentuk apapun, karena tadi ada, Bunda saya enggak punya duit, saya berdonasi tenaga. Ya, itu pun baik untuk siapa? Untuk Bapak Ibu aja, bukan untuk saya. Oh, saya berdonasi dong sekarang kurban biar semua mendapatkan, karena yang dikorbankan hewan kemudian dapat dagingnya, berarti untuk orang menjadi sehat, berbagi kesehatan. Ya, jadi
ketika kita berbagi bukan untuk orang lain, tapi semua adalah untuk diri kita. Untuk apa? Menanam karma baik. Hukumnya tabur tuai. Semakin pelit seseorang, maka tidak ada pertumbuhan spiritual. Semakin pelit seseorang, penyakit akan semakin banyak di dalam dirinya. Tapi semakin mereka mau berbagi, ya berbagi cinta, tadi ada berbagi informasi, loh itu kan bagus. Kalau informasi yang Bapak Ibu berikan membuat banyak orang menjadi lebih baik, berbagilah. Ya. Jadi banyak hal yang bisa kita bagikan. Banyak hal yang bisa kita layani. Melayani orang lain bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Karena dengan kita mampu melayani orang lain, kita belajar rendah hati. Kita belajar mencintai, ya kan? Memelihara. Banyak sekali prosesnya. Jadi kalau proses spiritual tidak diukur dengan proses ritualnya. Ya, seberapa sering ini tidak. Tapi bagaimana proses berkesadaran. Orang sadar itu tentu enggak melakukan hal-hal yang buruk, ya kan? Yang kalau kita sadar maka kita menanam hal-hal yang baik. Ya, ini untuk tambahan aja karena berhubung hari ini adalah hari kurban yang banyak proses berdonasi. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu meniatkan dari diri, waduh sudah terlanjur Bunda, kambingnya sudah disembelih. Saya belum mendoakan, terus gimana? Enggak apa-apa, dari kan energi mengikuti pikiran. Jadi kita niatkan aja, hening senyap, terima kasih Tuhan rezekinya. Saya sudah mengumpulkan dan hari ini saya bisa melakukan zakat, ya donasi kurban, ya. Dengan ini biarlah donasi ini membuat orang lain yang mendapatkan kurban ini menjadi lebih sehat, ya kan itu yang diberikan dan secara otomatis semua akan kembali pada diri kita. Ya, berbuat baik itu bukan untuk orang lain, berbuat baik adalah untuk diri kita sendiri. Ya, ini yang harus ditanamkan apalagi pada anak-anak kita. Melayani itu bukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain, melayani adalah untuk diri kita sendiri. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah proses paham, saya akan melanjutkan dengan materi yang akan saya bagikan ya untuk meditasi, yaitu tidak boleh tergesa-gesa. Ya, kenapa sih orang sering tergesa-gesa? Tergesa-gesa itu apa ya? Buru-buru, pingin cepet, ya, pingin cepet. Ada di sini yang seneng, cepet, ayo, lari, lari ke sana ke sini, masak juga gitu, cepet, tiba tumpah minyaknya lah, ya nyebrang jalan cepet ketabrak lah. Ya, ini adalah kejadian yang sering kita lakukan tanpa sempat kita pikirkan. Semua punya ya? Ya. Bunda kok bisa aja ya dapat. Nah, sebenarnya bukan saya nih yang dapat. Ada yang ngusul sama saya tadi. Bunda, saya kok pengen cepet-cepetan gitu. Nah, saya ingat, oh iya ini prosesnya bagus juga dengan proses hari ini, dengan Idul Kurban ini. Karena apa hubungannya, mengapa sih ya kalau dipikir-pikir, kenapa sih pengen cepet-cepetan? Padahal cepet-cepetan itu tidak baik, banyak dampak negatifnya ya kalau tergesa-gesa. Jadi
Kenapa kita harus bukan berarti maksud saya gini, kalau tergesa-gesa itu biasanya dilakukan tanpa sempat dipikirkan matang-matang, ya kan? Tidak direncanakan dengan matang terus cepet aja, mau cepet aja. Padahal di alam ini tidak ada yang seketika. Nah, kemarin udah kita bahas, di alam ini tidak ada yang gratis seperti tadi ya, ada barter. Sekarang di alam ini tidak ada yang instan. Bahkan bikin mie instan pun butuh waktu. Berapa menit? Ngeletain kompor, airnya harus mendidih. Loh itu mie instan katanya, tapi tetap butuh waktu untuk membuatnya. Nah di alam ini pun tidak ada yang instan. Ya, jadi pegang itu. Kenapa? Karena energi terbentuk terlebih dahulu, baru fisik itu mengikuti. Ya, proses penciptaan. Proses di penciptaan itu diciptakan dulu energinya, baru fisiknya itu mengikuti. Ini banyak orang bilang dengan gini, mengafirmasi dong, ayo saya kaya, pikiran dibuat dulu energinya kaya, baru fisiknya nanti kaya. Tapi kalau energinya enggak ada, biarpun 1000 tahun kaya ya tidak kaya. Ya. Jadi tidak. Kalau kita paham dengan hukum energi ini, maka Bapak Ibu tidak akan berlaku tergesa-gesa. Ya, tidak ada yang bisa dikejar karena segala sesuatu itu ada waktunya. Contoh, saya mau nanam kecambah. Ya. Apakah saya nanam ditaruh di tanah itu langsung kecambahnya langsung tumbuh gitu, simsalabim gitu, langsung jadi toge? Tidak. Butuh waktu kan? Iya, butuh waktu. Maka di proses apapun itu, begitu Bapak Ibu mendapatkan sesuatu untuk bertindak, cobalah diam terlebih dahulu. Untuk apa? Memikirkan apa ya tindakan yang harus saya lakukan. Ya harus dipikirkan dulu, oh nanti kalau saya ke sana saya harus siapkan dulu ini, tidak main selonongan aja. Dan tidak mengharapkan segala sesuatu pingin cepat. Hasilnya pasti akan buruk. Ya, karena kalau kita tahu mangga itu ditanam, kalau nanam mangga paling enggak 5 tahun baru berbuah kan. Tapi karena pingin cepet, wah kasih pupuk banyak-banyak, akhirnya mati. Ya kan, kepanasan, mati. Jadi enggak ada yang bisa kayak mangga juga maunya dapat buah yang manis. Diambil dalam kondisi yang masih muda. Terus disekep biar cepet mateng, dapatnya mangganya masam. Ya, jadi semua di alam ini ada waktu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu paham dengan proses waktu ini, jangan terlalu ingin tergesa-gesa. Ya, kadang buru-buru bikin jantung berdetak kencang. Itu biasanya kalau mau kencan gitu ya, malam minggu baru wah lebih kencang nih berdetaknya, mau ketemu pacar. Wah, jadi ternyata memang kalau kita tergesa-gesa, terlalu euforia, jantung kita akan bermasalah. Ya kemarin ada yang nanya sama saya, Bunda, yang waktu penyembuhan stres itu kok saya nggak dapat ya organ jantung dibersihkan. Terus saya bilang, maaf ya Pak, saya lupa, kelewatan organ jantung. Jadi mohon nanti ditambahkan, oh iya jantung ini perlu juga stresnya
bersihkan. Nah, hubungan stres dengan jantung itu apa? Tergesa-gesa. Ya, kalau nggak kepingin jantungan, jangan tergesa-gesa. Jadi kita berkesadaran tuh begini, oh ada ini ya, jangan tergesa-gesa. Coba pelankan proses kita, amati begitu, oh ya saya begini, baru kita jalan. Itu lebih baik ya, daripada kita mau cepat. Terus kalau ada suatu proses dalam diri kita, misalkan katakanlah, saya pingin supaya cepat dapat mobil gitu. Wah, pokoknya mengejar supaya cepat dapat mobil. Enggak bisa juga. Tergantung apa yang kita tanam. Dengan kemakmuran maka kita akan menuai kemakmuran. Benar enggak? Kalau kita pengen mobil tapi kita enggak pernah nanam di kemakmuran, bisakah mobil itu kita dapat? Tidak. Itu butuh waktu. Ya, kalau kita tidak diberikan pemahaman ini, maunya kita cepet-cepetan aja. Ya, jadi ya harus ada berlatih kesabaran. Ya, kalau kita mau cepat, mungkin hasilnya tidak akan maksimal. Ya, kalau anak muda bilang woles mah, woles gitu. Maksudnya apa sih, dulu saya bingung dengan kata woles. Oh ternyata slow, dibalik. Baru tahu ya, aduh kasihan deh. Lah ya slow dibalik jadi woles. Saya juga baru ngerti. Maksudnya sabar, jangan cepet-cepetan, jangan tergesa-gesa. Ya, kita harus tahu segala sesuatu itu berwaktu. Jadi ya jangan prosesnya mau cepat. Sama seperti proses spiritual. Ini ada yang kalau ingin segera berubah lebih baik dalam hidup dan pertumbuhan spiritual karena merasa hidup ini singkat, banyak yang harus dilakukan, apa termasuk buru-buru yang tidak boleh. Benar, itu terlalu terburu-buru. Walaupun kita tahu, saya tidak tahu waktu saya. Ya, jangan salah, beberapa waktu di meditasi saya di Jogja, ada yang saya sudah tua nih bunda, saya harus cepet-cepetan, waktu saya pendek. Loh emangnya Bapak tahu waktunya kapan, ya kan? Kita kan tidak tahu. Orang kalau berpikir kalau sudah berumur tua harus cepet-cepetan, ya karena waktunya pendek. Jangan salah, siapa tahu yang lebih muda malah meninggal duluan kan? Ya rencana Tuhan atau alam ini kan kita tidak tahu. Yang perlu kita lakukan adalah pahami dulu apa yang akan kita lakukan. Ya, jangan tergesa-gesa. Kecuali yang sudah, makanya kalau kita belajar soul matter, nah ini pada saat kita ingin sesuatu cepat, kita harus paham benar kalau saya cepet-cepetan bagus enggak hasilnya. Kalau dengan soul matter kita bisa tahu, saya perlu tergesa-gesa, SM-nya enggak, oke, kita santai aja. Ternyata ya semua akan nyaman. Ya, tapi kalau belum tahu ya harus belajar dulu soul matter. Ya ini bunda kalau ingin cepat-cepat dapat kerja karena tidak mau menganggur, apa juga termasuk terburu-buru. Ya kalau mau cepat dapat tapi gerambiang istilahnya, udah pokoknya dapat aja asal cepat. Biasanya hasilnya juga tidak baik ya. Nah apa yang kita harus lakukan sebenarnya supaya apa yang kita inginkan itu cepat mewujud, kan itu yang Bapak Ibu ingin. Misalnya saya ingin sesuatu, semua itu butuh waktu. Berarti apa yang harus kita lakukan? Niatkanlah dengan kuat, radiasikan itu dengan kuat, maka alam akan mewujudkan. Ya ini biasanya orang bilang, wah ini loh attraction menarik supaya cepat. Ya kita harus paham juga waktunya tepat atau tidak. Ya jadi ya semua memang sudah ada
waktunya. Takkan lari gunung dikejar. Kalau memang sudah waktunya datang ya datang aja. Kalau belum ya jalani aja. Tapi ingat jangan terburu-buru. Pertimbangkan dengan baik. Ya kalau yang sudah bisa ukur-ukur hal baik kalau saya lakukan. Kalau dapatnya hal buruk ya enggak usah ngoyo. Ya berarti saya harus nanam lebih banyak lagi. Begitu juga pertumbuhan spiritual. Ya dalam proses pertumbuhan spiritual nggak bisa ngoyo, nggak bisa terburu-buru. Bunda saya sudah daftar, kok nggak cepet sih? Ini loh saya sudah mau, tapi kok masih ngantre, masih panjang. Saya bilang nggak usah buru-buru, nanti kalau sudah waktunya tepat datang ya pasti kesempatan akan datang. Kalau belum ya kita jalani aja dulu. Nah proses menyelesaikan hutang karma atau proses spiritual untuk membersihkan diri juga nggak bisa buru-buru. Orang bikinnya aja beberapa kali lahir masa langsung kinclong, nah, kan nggak bisa. Ya ada orang, woi saya mau pergi ke tempat suci supaya saya langsung bersih. Oh saya mau melukat supaya saya langsung bersih. Oh saya mau berendam di lautan supaya saya cepat bersih. Enggak bisa. Karena bikinnya juga perlu waktu. Berapa kelahiran gelap itu kita bawa. Maka untuk membersihkan pun perlu waktu. Tapi itu kembali pada upaya Bapak Ibu masing-masing, bukan dari orang lain. Ya, jadi pahami proses hidup dan ingat jangan terburu-buru. Pertimbangkan dengan masa, ya. Kemudian amati plan A, plan B harus Bapak Ibu pahami. Ya kalau ini kalau ke sana kurang baik, saya harus lakukan yang ini. Kalau terburu-buru kan nggak sempat mikir yang seperti itu kan, main lari aja. Tapi begitu saya bilang selalu mundur selangkah dulu. Untuk apa? Sebenarnya saat mundur siasat perang itu mundur 1 langkah untuk bisa maju 1000 langkah. Nah seringkali kita maunya langsung serang aja. Padahal kita perlu mengatur strategi. Ya Bapak Ibu tinggal mengamati dulu sebaiknya apa yang saya lakukan. Ya mudah-mudahan dengan pemahaman ini apabila Bapak Ibu mau terburu-buru ingat saya ya. Wah Bunda pernah bahas nih mengenai terburu-buru. Oke, rem dikit. Mikirin dulu. Oh ya, ambil langkah ini atau ini ya, jangan terburu-buru. Apalagi kita lakukan dengan panik, ya langsung ambil apa yang cepat aja, tapi belum tentu itu adalah merupakan pilihan yang bijaksana. Ya, saya rasa itu pemahamannya Bapak Ibu. Adakah pertanyaan dari proses ini? Bapak Ibu yang di Denpasar ada yang bertanya? Selamat malam Bunda, perkenalkan saya Dewi. Saat ini saya salah satu karyawan swasta. Nah terkait materi yang Bunda sampaikan malam ini, jadi tergesa-gesa itu bukan dari kita Bunda, tapi atasan yang meminta gitu. Dan seringkali itu proyeknya tuh kayak proyek Roro Jonggrang, jadi sekarang minta besok harus jadi gitu. Nah kalau seperti itu bagaimana Bunda? Kemudian yang kedua tuh sekarang kan ada prinsip tuh kayak anak muda sat-set. Nah itu gimana tuh Bun? Terima kasih Bunda. Terima kasih Ibu, wow luar biasa. Ya. Memang ternyata ya dalam kehidupan kan banyak sekali ya permasalahan seperti itu, apalagi di proses pekerjaan ya, kebut semalam lah istilahnya, atau pokoknya harus jadi Roro Jonggrang ini bikin candi harus jadi semalam lah ya. Saya berbagi dengan sepengetahuan saya ya Bu ya. Kalau kita dengan kondisi di bawah tekanan, kemudian harus target, harus biasanya tegang enggak?
stres ya, malah ide kreatif tidak muncul. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Mohon pengertian ya para bos-bos supaya tidak membuat terlalu memberikan harus menyelesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu ya. Dan apa yang harus kita lakukan? Seperti sekarang anak muda satset ya, seringkali harus cepat bergerak, tetapi ya ternyata kalau dilihat permasalahan yang datang setelah proses itu malah lebih banyak dibanding kalau kita lihat ajaran yang dulu. Nah, ajaran kebijaksanaan. Ya kalau dilihat dari proses ini kan kita semakin jauh dari proses bijaksana nih. Maunya instan, generasi yang harus cepat, instan. Akhirnya stres tinggi, ya. Kemudian angka bunuh diri tinggi karena mereka tidak kuat dengan permasalahan yang muncul banyak sekali. Ya memang sekarang kita harus mundur satu langkah dulu untuk mulai mengatur, memahami. Ya apa yang harus saya lakukan? Mungkin kalau ibu harus cepat dan ini saya punya waktu pendek. Ya, apa yang harus saya lakukan? Kalau menurut ya pengalaman saya hening sejenak. Jadi bukan langsung oh ya cepat, tidak. Ya, butuh apa? Hening sejenak. Rilekskan tubuh dan sadari apa ya? Oh, bos saya nyuruh begini. Ya. Karena apa? Kita harus ciptakan dulu dalam otak kita. Proses mencipta. Hening sejenak, pikirkan apa yang harus kita lakukan. Oh kalau saya lakukan ini bagus gak? Oh kalau lakukan ini bagus gak? Gitu. Biasanya kalau dengan soul meter cepat. Plan A, ukur. Wah ini nilainya kecil, jangan dilakukan. Plan B, oh ini masih 6. Ada gak yang ukurannya sampai 9? Begitu ada ukuran 9, oke itu yang jalan. Jadi kita sudah ya katakanlah soul meter ini untuk menuntun kita untuk mengetahui ke depan itu bagaimana. Kalau saya melakukan begini, plan A, hasilnya di depan berapa? Itu bisa terukur dengan soul meter. Dari mana soul meter itu didapat ketika kita hening dan terhubung dengan Tuhan. Ya, ini yang perlu kita lakukan, terus kita bisa ukur mana hasil yang lebih baik yang akan kita pilih. Ini belajar kebijaksanaan. Ya, jadi hening dulu. Nah, kalau belum bisa soul meter Bunda, ya cobalah hening. Maka akan muncul di otak kita, oh ini begini, intuisi kita akan berjalan. Ya, jadi kalau kita dalam kondisi tegang, ini ada yang bilang, kalau terburu-buru saya akan menyesal karena seruduk sana, seruduk sini, masalahnya tambah banyak. Kalau kita bijaksana, kita satu langkah hening, maka kita akan dapatkan informasi-informasi. Hukumnya apa? Sejenis menarik sejenis. Tinggal kalau yang peka tinggal niatkan, saya mau lakukan ini, mana yang terbaik. Nah, itu kan untuk olah kepekaan atau intuisi. Tapi kalau kita dengan soul meter kita bisa ukur yang mana yang harus kita lakukan sehingga kita dapat memilih pilihan yang bijaksana untuk kita lakukan. Ya, sehingga semua sudah sesuai dengan kondisi-kondisi di luar. Itu Bu. Ya, jadi kenapa sekarang meditasi itu menjamur atau dibutuhkan banyak orang? Karena kondisi satset itu bikin orang kacau. Ya kan energinya udah kacau. Energi itu perlu difokuskan. Ya kalau kacau ya susah nanti. Oke. Iya. Jakarta, ya oke, Jakarta ada yang bertanya, silakan dari Jakarta. Ya, silakan Bapak Suhartono. Selamat malam Bunda. Selamat malam. Ya tadi dikonfirmasi kalau tergesa-gesa itu membuat stres di jantung. Ya. Terima kasih.
Oke. Gini Bunda, pekerjaan saya selama ini kadang-kadang membutuhkan waktu yang cepat, tapi ada sikap atau karakter saya yang cenderung pending, menunda. Dan ini juga ternyata turun ke anak saya juga, akhirnya semua kelas minute ya. Sudah detik-detik terakhir baru menjadi, ya itulah, loro jonggrang, kegiatan semalam harus dikebut semalam selesai, efeknya juga lalu kepada kesehatan nggak baik, hasilnya pun kualitasnya juga harus dikoreksi kembali, jadi akhirnya menjadi lama. Nah pertanyaannya, ini problem pending ini Bunda, apakah ini juga kaitannya dengan malas, atau mengandalkan besok itu akan lebih baik? Karena mungkin baik secara teknologi sekarang kan apa-apa bisa menjadi cepat. Jadi mengandalkan. Ternyata mati listrik misalnya. Mau cepat apapun teknologi bandwidth-nya juga kencang, tapi kalau besok itu ternyata tidak lebih baik, efeknya jadi lalu kurang baik. Jadi terutama yang ingin saya tanyakan di sisi menunda. Menunda efeknya dengan ini, menjadi tergesa-gesa. Lalu nyambung juga dengan sebelumnya Bunda malas. Malas, pending, tergesa-gesa, ini kayaknya satu turunan. Terima kasih Bunda. Iya, terima kasih Pak Suhartono, ya terima kasih. Iya, ini tanpa disadari ya, ternyata banyak sekali sih urusannya, dari malas, pending, kemudian tergesa-gesa, terus harusnya gimana? Mana yang terbaik ya? Ya, malas kita sudah bersihkan ya, dan malas membuat kita akhirnya menunda. Kemudian karena banyak menunda, sekarang jadi tergesa-gesa. Ya, itu jadi lingkaran setan yang bulat. Nah, ya memang ini kalau kita nggak paham, kita jadi ruwet, buntet, stres gitu. Stres kita udah bersihkan, tapi kalau kita pemahaman malas tadi, pending, tergesa-gesa masih dibiarkan, akhirnya membentuk stres lagi. Ya, ternyata ya proses berkesadaran ini yang penting. Ya, untuk apa sih kita berkesadaran? Ya, sekarang saya balik nih. Kalau cerita Bapak tadi adalah pending, ya, nantian gitu ya. Siapa tahu nanti dapat inspirasi yang lebih, sehingga nanti ada jawaban. Taunya nggak ada apa-apa, malah waktunya habis kan gitu. Sebenarnya segala sesuatu tergantung pada apa yang dipikirkan, pemetaan di dalam diri kita atau pikiran bawah sadar kita. Mana yang kuat itu yang terradiasi dan itu yang mewujud. Dan tanpa disadari kita itu menumpuk terus pikiran bawah sadar dengan hal yang buruk. Salah satunya yaitu tadi tergesa-gesa. Kemudian ada yang malas sudah kita bersihkan ya, malas gosok gigi, mandi. Kemudian penundaan ya. Kalau penundaan waktu rasanya itu akan lebih dalam di proses workshop Soul Matter diajarkan, bahkan dibersihkan lebih dalam. Karena apa? Efek daripada menunda waktu, maka semua dari Bapak Ibu akan tertunda, termasuk rezeki. Maukah Bapak Ibu menunda? Enggak. Berarti kalau yang sekarang rezekinya seret, mikir, saya nunda enggak ya? Pekerjaan-pekerjaan yang harusnya saya kerjakan, saya tunda enggak? Karena kalau Bapak Ibu banyak sekali terradiasi penundaan waktu, maka jodoh yang harusnya datang nggak datang, tertunda. Rezeki yang harusnya datang nggak tertunda, karena hukumnya apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ya, jadi ya penundaan itu harus dibersihkan. Ya, sehingga kita tidak lagi menjadi terburu-buru. Karena kita sudah punya waktu yang cukup
Oh ya, kalau saya tidak menunda, ini selesai. Jadi sebenarnya kalau kuncinya hidup tuh apa sih? Melakoni saja. Ikhlas, berserah, dan melakoni saja. Eling nrimo waspada. Waspada itu ya jalani aja, waspada. Oh ya, saya ini punya pikiran atau keinginan malas. Oh waspada, ya udah jangan malas. Oh ya, saya banyak menunda. Oh ya oke. Jadi saya waspada, nanti kalau saya nunda, saya tertunda semuanya. Kan yang menciptakan penundaan siapa? Diri kita sendiri. Disinilah pentingnya mengenal diri, membersihkan hal-hal buruk di dalam diri kita. Dari mana tuh Bunda? Dari rekaman yang kita atau radiasi ya dari pikiran kita sendiri. Inilah yang kita sebut dengan pemurnian diri, pemurnian batin, melukat secara batin. Bapak Ibu kan enggak pernah kan? Mungkin kalau yang di Bali kan biasa melukat ke sana ke sini. Pernahkah Bapak Ibu melukat diri kita sendiri untuk apa yang kita miliki buruk? Ya, enggak pernah. Tapi itulah yang kita bawa kemana-mana. Kematian besok, ya kalau kita masih karakternya buruk, ya kita bakal lahir lagi dengan karakter buruk. Nah mumpung kita masih hidup, mari kita bersihkan batin kita, termasuk proses terburu-buru, termasuk proses menunda waktu, termasuk proses malas. Ini kan karakter buruk kita yang ada di dalam diri kita secara energi. Radiasi terpancar, radiasinya buruk, nariknya buruk, karena hukum alam adalah tabur tuai. Maka ketika Bapak Ibu mendapatkan hidup yang buruk, amati ke dalam. Apa yang saya radiasikan sehingga hal ini terjadi? Bukan karena orang lain, karena diri kita sendiri. Saya sudah banyak berupaya membersihkan. Tapi gimana dengan radiasi yang lain? Ya seperti ini, terburu-buru karena tadi banyak pending. Kenapa pending? Karena malas. Nah kalau malasnya saja dibersihkan, pendingnya tidak dibersihkan, ya terus saja pending lagi. Berarti apapun karakter di dalam diri yang buruk harus dibersihkan radiasinya dari siapa? Dari diri kita. Ya, jadi ya saya bersyukur tadi Pak Suhartono mengatakan proses penundaan karena malas akhirnya terburu-buru. Ya, ini saling berkaitan jadi lingkaran setan. Apakah Bapak Ibu akan terus seperti itu, malas, dipending, buru-buru lagi, lama-lama hidupnya tambah stres karena terus dikejar-kejar kan, harus begini. Jadi ya dengan kita berkesadaran, oh iya ini tugas saya, oke saya jalani, saya selesaikan. Maka ya kita memutus mata rantai tadi, lingkaran setan tadi. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya? Ya, mulai dikit-dikit mikir. Emang meditasi soul reflection akan membuat Bapak Ibu berpikir. Untuk siapa? Diri kita. Tolong diingat-ingat ya. Oh ya, kapan ya saya nunda, kapan ya saya buru-buru terus hasilnya buruk. Kan itu radiasinya ada pada diri Bapak Ibu. Sekarang kita bersihkan. Ya, saya rasa tidak ada memperpanjang lagi untuk pembahasan materinya. Bapak Ibu sudah paham apa yang akan kita bersihkan ya. Jadi amati diri kita sendiri, gak usah mikirin orang lain. Sekarang fokus pada diri Bapak Ibu, apa yang akan kita bersihkan, yaitu terburu-buru sekalian sama penundaan waktu. Malas sudah ya. Ya, tapi apakah semua ikut meditasi membersihkan kemalasan?
Tidak. Saya sampai gini, aduh sekian banyak loh proses meditasi soul reflection yang sudah saya berikan. Apa ya, semua pada meditasi membersihkan karakter buruknya. Nah, ternyata ya tidak, karena apa? Malas. Iya, jadi inilah membuat kita sadar diri dan introspeksi diri ya. Terima kasih Sujiwo Prasojo ya. Karena pembahasan saya sudah cukup panjang, di sini sudah ngiyah-ngiyuh duduknya. Maklum Bunda, saya bawa gula kemana-mana nih, semut banyak sekali di kaki saya. Ya karena tidak terlatih duduk di bawah ya, tidak apa-apa, namanya juga masih latihan ya. Tapi kalau di rumah boleh kok duduk di kursi dan ya senyaman, karena fokus kita bukan pada postur tubuh atau memfokuskan pikiran untuk satu titik, satu napas atau apa, tidak. Tapi mari amati diri kita sendiri. Apa sih yang sudah kita miliki, inilah yang kita selesaikan. Ya, jadi harus ada interaktif dari Bapak Ibu masing-masing untuk mengenali diri. Oh iya, saya biasa terburu-buru. Sadari, katakan dalam hati ya Bapak Ibu, oh iya Tuhan ternyata saya punya ini. Jadi aktiflah dengan diri Bapak Ibu sendiri. Akuilah hal-hal buruk yang Bapak Ibu miliki. Kan orang lain nggak tahu toh ya. Kalau nggak diomongin, kita tahu orang lain baik-baik saja. Tapi kalau curhat baru ketahuan. Wow. Ya, yang tahu adalah diri kita sendiri. Mari kita selesaikan diri kita sendiri. Ya, kita akan mempersiapkan diri untuk meditasi. Nyaman, yang penting nyaman, tidak menimbulkan masalah. Ya. Ya. Mari kita menyiapkan diri untuk meditasi soul reflection dengan tema membersihkan rekaman terburu-buru, radiasi terburu-buru dalam diri kita. Sadari tubuh kita dan sadari di dalam tubuh fisik ini ada percikan cahaya Tuhan beserta rekaman-rekaman dari kehidupan yang terdahulu, dan kita menyebutnya dengan jiwa. Saya jiwa. Saya terhubung dengan jiwa luhur saya. Niatkan terhubung dengan jiwa luhur yang merupakan jiwa yang telah diutus oleh Tuhan untuk dapat membagikan pengetahuan mengenai ketuhanan, untuk mengenal Tuhan. Dan melalui jiwa luhur saya dapat terhubung dengan Tuhan. Niatkan saya terhubung dengan Tuhan. Biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya. Biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya. Dan biarlah energi Tuhan memasuki tubuh saya. Tuhan, saya sangat bersyukur dengan pengetahuan yang saya dapatkan melalui pembelajaran hari ini.
sehingga saya dapat lebih mengenal diri saya, dan saya menyadari banyak sekali proses terburu-buru dalam perjalanan hidup saya, dan ternyata itulah yang menjadi sumber permasalahan dalam proses hidup saya. Dengan terburu-buru saya mengambil pilihan yang tidak bijaksana atau salah mengambil keputusan. Dengan terburu-buru saya tidak melakukan dengan perhitungan yang baik. Karena terburu-buru juga saya pingin semua instan, padahal saya paham sekarang bahwa apapun di alam ini tidak ada yang instan. Semua perlu diupayakan, diciptakan dengan pikiran terlebih dahulu, maka alam inilah yang akan mewujudkannya. Sehingga kita pun paham bahwa untuk dapat menyelesaikan tugas atau hal yang harus kita selesaikan butuh perencanaan dan butuh waktu untuk dapat diselesaikan. Ya, tidak ada yang bim salah bim langsung jadi, tapi semua butuh direncanakan dan butuh waktu untuk mewujudkannya. Pahami proses ini dan mulailah untuk membersihkan. Mari biar kita bersihkan semua hal dari apa yang telah kita radiasikan, dari apa yang kita telah lakukan. Seseorang dapat melakukan sesuatu tentu berawal dari apa yang dipikirkan. Dan apa yang dipikirkan tentu meradiasi secara energi, karena energi mengikuti pikiran. Oleh karena itu, agar pola di dalam diri kita tidak terus-terusan terburu-buru, karena kita menumpuk radiasi terburu-buru terus-menerus, maka kita harus menyadari bahwa radiasi ini harus dibersihkan terlebih dahulu untuk kita dapat mengubah pola kita untuk lebih bijaksana dalam menentukan pilihan untuk proses hidup kita. Dan biarlah kekuatan Tuhan bekerja atas diri kita semua untuk membersihkan radiasi yang buruk berhubungan dengan terburu-buru. Ya, mari kita sadari radiasi terburu-buru dari diri kita. Ada yang kuat, ada yang tidak terradiasi karena tidak terburu-buru, karena terbiasa bekerja dengan pola yang telah direncanakan. Bagi yang terbiasa dengan terburu-buru, mari amati diri kita. Kenapa sih kok saya suka buru-buru? Pahami mengapa kita melakukannya. Seperti yang kita bahas tadi, apakah karena saya menunda waktu saya sehingga waktu saya habis dan saya harus terburu-buru? Ataukah karena saya malas sehingga saya menunda waktu, dan ketika waktunya sudah mepet baru saya kerjakan sehingga saya terburu-buru? Ya, tentunya Bapak Ibu masing-masing
yang memahami proses diri. Ya. Ternyata ya saya dapatkan yang harus kita lakukan pembersihan pertama adalah malas dulu. Beberapa sudah terbersihkan dengan radiasi malas, tapi beberapa yang tidak mengikuti meditasi sebelumnya masih menumpuk energi kemalasan. Mari sadari proses malas di dalam diri kita sehingga kita menunda waktu kita. Tuhan, saya menyadari bahwa saya mempunyai karakter yang buruk, saya malas. Dan akhirnya saya menunda waktu. Ya, karena malas biasanya ada proses menunda, tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Sadari proses ini dan mintalah maaf kepada Tuhan, karena kita membiarkan diri kita malas dan akhirnya membuat proses hidup kita susah. Bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Sadari, ya saya malas ternyata Tuhan, dan inilah penyebab masalah dalam hidup saya. Dan kalau saya terus biarkan radiasi malas ini di dalam tubuh energi saya, maka saya akan sulit mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Ya, sadari dulu rasa malas dan bertobatlah kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya malas. Dan ternyata inilah sumber masalah hidup saya. Bayangkan seandainya Bapak Ibu tidak malas dan ketika tugas diberikan kemudian dapat dilakukan sehingga kita tidak kehabisan waktu dan kita tidak terburu-buru dalam melakukannya. Sadari kemalasan, mintalah maaf. Mengapa saya mengajak Bapak Ibu meminta maaf? Karena proses penyadaran diri, Bapak Ibu menyadari kesalahan dengan proses meminta maaf, maka Bapak Ibu akan menarik radiasi negatif yang kita radiasikan. Mintalah maaf pada Tuhan karena kita melakukan hal buruk dengan kemalasan, dan mintalah maaf kepada semua orang di mana kita menunda waktu karena kita malas, kita menunda waktu untuk melakukannya dan berdampak buruk bagi orang lain karena kita terburu-buru dalam melakukannya. Cepet-cepetan, sat-set, tapi hasilnya buruk. Ya, pahami hal ini. Ini saling berkaitan. Bayangkan semua orang di mana kita telah melakukan hal yang merugikan mereka dengan tindakan kita yang malas, menunda waktu, dan akhirnya melakukan segala sesuatu dengan terburu-buru dan hasilnya buruk, mengecewakan banyak orang. Ya, proses menyadari ini akan membantu membersihkan radiasi-radiasi buruk di dalam diri kita. Inilah proses mengenal diri kita. Seringkali kita tidak paham bahwa kita mempunyai radiasi yang buruk dan membuat pengulangan proses yang buruk dalam diri kita karena kita masih meradiasikan hal yang buruk. Secara otomatis hukum sejenis menarik sejenis akan menarik kembali kesejenisan dengan apa yang kita miliki. Selama kita tidak membersihkan
radiasi malas, menunda waktu dan tergesa-gesa, maka hidup kita akan terus berulang-berulang dengan pola yang sama. Tuhan, sekarang saya menyadari diri saya, maafkan saya, semua orang yang saya telah kecewakan karena saya menunda waktu atau melakukan pekerjaan dengan terburu-buru sehingga hasilnya tidak baik. Ya, mintalah maaf pada semua orang dari proses terburu-buru dan menimbulkan hasil yang tidak maksimal. Tariklah radiasi atau keinginan untuk terburu-buru. Mulai saat ini saya akan manajemen waktu, ya, atau berkesadaran dalam menggunakan waktu, dan menyadari juga bahwa segala sesuatu di alam ini mempunyai waktu sehingga kita tidak bisa terburu-buru. Ya, sekarang kita masuk pada, ya, saya ukur semua proses radiasi malas, ya, mulai berkurang. Begitu kita paham, maka kita meniatkan untuk berubah, maka energi akan berubah. Ya, radiasi terburu-buru ini juga sudah mulai terbersihkan. Dan sekarang niatkan di dalam diri, ya, saya tahu segala sesuatu di alam ini butuh waktu untuk mewujudkannya. Dan saya tidak bisa terburu-buru untuk hasil yang baik, saya tidak bisa terburu-buru. Kita paham kalau kita melakukan terburu-buru, maka biasanya hasilnya akan tidak maksimal dan tidak baik. Dan ini akan menimbulkan stres di dalam diri kita. Agar tidak terjadi pengulangan dengan proses terburu-buru, mari niatkan di dalam diri. Ya Tuhan, saya paham sekarang dengan proses bekerjanya hukum di alam ini, bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu untuk mewujud secara berfisik. Saya perlu menata pikiran saya untuk menciptakan terlebih dahulu secara energi, barulah secara berfisik akan mewujud. Dan saya tidak perlu mengejar semuanya karena semua mempunyai waktu. Yang perlu saya lakukan adalah merencanakan dengan bijaksana. Bayangkan Bapak Ibu dengan semua proses yang akan kita jalani. Bapak Ibu niatkan saja, saya akan menjalaninya dengan berkesadaran. Sebelum melakukan sesuatu tindakan, mari kita mundur selangkah untuk menyiapkan proses-proses yang harus kita lakukan.
berlatih bijaksana, mengamati apa dulu yang harus dilakukan, prosesnya bagaimana, menyiapkan diri untuk hening sejenak. Sebelum melakukan suatu tindakan, mundurlah satu langkah, hening sejenak, dan terhubunglah dengan Tuhan. Melibatkan kekuatan Tuhan untuk proses menjalani hidup. Dengan melibatkan kekuatan Tuhan, maka energi Tuhan akan mengalir dan membantu proses kita. Tentu dengan proses ini, maka Bapak Ibu akan mempunyai power yang cukup untuk menjalaninya dengan baik, dengan bijaksana. Inilah yang harus kita lakukan. Pahamilah bahwa segala sesuatu di alam ini tidak ada yang gratis. Berarti kita harus berupaya. Dan segala sesuatu yang ada di alam ini akan mewujud pada waktu yang tepat, sehingga kita tidak perlu tergesa-gesa atau terburu-buru. Karena tidak semua yang kita lakukan dengan cepat akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi ingat, ketika kita melibatkan kekuatan Tuhan, kita akan dapat melakukan segala sesuatu dengan cepat, keputusan yang tepat, bijaksana, dan hasilnya pun akan baik. Apalagi kalau dalam proses menjalani kita terus terhubung dengan Tuhan dan mempersembahkan seluruh proses kerja kita kepada Tuhan, melibatkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita tidak sendiri dalam menjalaninya. Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan memberikan pilihan yang baik dalam diri kita, dan tentunya hasil pun akan menjadi lebih baik. Niatkan hal ini, ya Tuhan. Saya sudah mengalami banyak kejadian dalam hidup saya yang terburu-buru karena saya kurang pemahaman dalam menjalani hidup. Tapi hari ini saya mulai paham dan saya mulai menata diri saya untuk tidak terburu-buru, tapi merencanakan semuanya dengan baik sebelum saya melakukan suatu tindakan, dan merencanakannya dengan melibatkan kekuatan Tuhan dan menjalaninya dengan tulus, ikhlas, dan berserah kepada Tuhan. Sehingga hasil yang saya dapatkan pun akan menjadi baik. Dan hasil yang baik pun akan saya persembahkan kepada Tuhan. Dan saya yakin hal ini akan membuat kebaikan bagi semua orang. Niatkan dalam hati, karena niat ini akan meradiasi, dan begitu Bapak Ibu ada suatu kondisi, Bapak Ibu akan mengingat dan melibatkan kekuatan Tuhan, sehingga proses menjalani hidup
tidak lagi terburu-buru dan ngawur, tetapi semua tertata sesuai dengan kehendak alam dan kehendak Tuhan. Bayangkan semua proses memang harus berjalan, semua membutuhkan waktu yang tepat untuk mewujud. Tidak ada yang perlu kita kejar, yang penting kita meniatkan menanam atau terus berkesadaran dalam menjalaninya. Ya, ini sudah terjadi perubahan radiasi dalam diri Bapak Ibu. Ya Tuhan, saya akan ikhlas menjalani walaupun di bawah tekanan mungkin dari pekerjaan, dari apa, dengan melibatkan kekuatan Tuhan dalam proses kerja saya, maka saya tidak akan merasa terbebani atau tegang atau stres, tapi saya menjalani dengan ikhlas sesuai dengan apa yang harus saya lakukan. Jadi tidak ada lagi kemalasan, tidak ada lagi penundaan waktu, dan tidak ada lagi proses terburu-buru, karena semua termanage dengan baik, karena kita menjalani dengan penuh kesadaran. Ya, ingatlah dalam proses ini sehingga kita dapat menjalani hidup dengan lebih baik. Ya, suatu proses perubahan di dalam diri kita. Ingat tadi, tidak ada yang gratis dalam proses kehidupan, maka kita pun harus menanam karma yang lebih banyak lagi. Ya, karena Bapak Ibu tadi sudah menggunakan tabungan Bapak Ibu untuk membersihkan diri, maka secara otomatis kita perlu menanam lebih banyak lagi. Mari kita radiasikan cinta Tuhan, cahaya cinta dan energi Tuhan untuk menanam di aspek kesehatan. Radiasikan cahaya cinta dan energi Tuhan bagi semua orang yang sakit. Ya, ada kemungkinan mereka malas dalam menata hidup, pola makan, malas olahraga sehingga mereka sakit. Mereka menunda waktu sehingga mereka sakit, atau mereka terburu-buru juga sehingga dampaknya membuat mereka sakit. Biarlah dengan cahaya cinta dan energi Tuhan dalam proses ini membuat mereka berkesadaran dan mereka pun mendapat kelayakan untuk menjadi lebih sehat. Terjadilah. Ya, ternyata ada hubungan dengan malas, penundaan, terburu-buru yang membuat orang menjadi sakit. Nah, kita sudah belajar, maka cobalah untuk tidak melakukan hal tersebut. Sekarang kita menanam di sisi hubungan. Bagaimanakah hubungan yang buruk dengan dampak dari malas berkomunikasi, menunda waktu untuk berdiskusi, atau bahkan terburu-buru menyampaikan sesuatu sehingga hasilnya buruk. Biarlah dengan cahaya cinta dan energi Tuhan, mereka-mereka yang hubungan mereka tidak harmonis sesuai dengan kelayakannya, mereka dapat berkomunikasi dengan baik dan hubungan mereka pun menjadi lebih baik. Terjadilah. Ya, sekarang kita akan menanam di sisi kemakmuran, berhubungan juga dengan malas, penundaan waktu, terburu-buru,
malas, kemakmuran karena mereka tidak ada keinginan untuk bekerja, otomatis kemakmuran mereka pun tidak datang ya. Kemudian hubungan dengan mereka menunda waktu sehingga kemakmuran yang harus datang pun tertunda. Apalagi dengan proses terburu-buru yang akhirnya banyak hal-hal yang membuat keputusan yang kurang bijaksana dan kemakmuran mereka pun bermasalah. Biarlah dengan cahaya cinta dan energi Tuhan, mereka mendapat kelayakan, sesuai kelayakan dapat bertumbuh, kemakmuran mereka menjadi lebih baik. Terjadilah. Ya, sekarang kita masuk ke proses spiritual. Malas untuk bertumbuh secara spiritual karena masih ego, ya, menunda waktu, nanti aja kalau sudah pensiun baru ke arah spiritual. Padahal proses spiritual menjadi dasar kita dalam menjalani hidup. Semakin dini kita berjalan dalam proses spiritual dengan karakter yang baik, maka kualitas hidup kita akan menjadi lebih baik. Ya, ada proses terburu-buru untuk proses spiritual, mengejar spiritual yang tinggi, padahal waktu mereka belum tepat, maka terjadi banyak masalah. Sadari proses ini dan biarlah cahaya cinta dan energi Tuhan memberikan kelayakan bagi mereka dapat bertumbuh ke arah spiritual yang lebih baik. Terjadilah. Ya, setelah kita menanam, mari kembali meneguhkan keyakinan kita. Saya ingin bertumbuh menjadi lebih baik. Saya harus menata diri saya, menjalani hidup karena segala sesuatu tidak ada yang gratis dan semua mempunyai waktu untuk mewujud di alam ini. Menjalani dengan penuh cinta dan kedamaian karena paham bagaimana proses alam ini terjadi. Dengan kita memahami, maka kita dapat lebih bijaksana dalam menjalani hidup kita. Ya Tuhan, terima kasih atas pemahaman ini dan terima kasih telah membersihkan radiasi-radiasi negatif dalam hidup tubuh energi saya, sehingga saya dapat memetakan kembali hal yang positif dalam tubuh energi saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu yang luar biasa kepada kami. Terima kasih Tuhan, aku mencintai-Mu. Ya, secara perlahan-lahan kita kembali pada kesadaran diri kita. Ya, secara perlahan-lahan bukalah mata dan tersenyumlah. I love you Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin bisa gerak-gerakkan kakinya, tangannya. Iya, ternyata tidak bisa serta-merta langsung hanya terburu-buru. Ya, saya maunya tadi arahkan langsung ke proses terburu-buru, tapi ternyata ya tetap balik-balik ke malas tadi ya. Malas, menunda, oh iya tetap harus bertahap. Jadi benar juga kalau beberapa waktu yang lalu harus ada pembersihan malas. Kalau seperti ini yang terjadi, tolong rajin bersih-bersih malas ya dengan meditasi yang sebelumnya. Oke, itu tadi meditasinya dan saya akan pemberkatan untuk donasi. Oke. Ya.
Kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas meditasi kali ini yang luar biasa, membersihkan rekaman malas, kemudian penundaan waktu dan juga terburu-buru, dan pemahaman yang benar dalam menjalani hidup menjadi lebih baik. Dan berkatilah donasi-donasi yang terkumpul dalam meditasi ini untuk membersihkan hambatan kesehatan bagi semua yang telah berdonasi, hambatan hubungan bagi mereka yang telah berdonasi, hambatan kemakmuran, dan juga hambatan spiritual mereka. Dan biarlah donasi ini kembali berlipat ganda pada semua yang telah berdonasi dengan kesehatan yang lebih baik, hubungan yang harmonis, kemakmuran yang berlimpah, serta peningkatan spiritual yang lebih tinggi terjadilah. Dan biarlah donasi ini kami terima Yayasan Cahaya Cinta Kasih untuk dapat berbagi pemahaman, mengenal diri, agar semua umat manusia dapat bertumbuh, mengenal dirinya, dan mereka akhirnya mengenal Tuhan, dan dapat membagikan pengetahuan-pengetahuan mengenai kebenaran Tuhan untuk proses pertumbuhan spiritual yang lebih baik bagi seluruh umat manusia terjadilah. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, begitu juga yang ada di rumah. Ya, mudah-mudahan menjadi lebih baik apabila Bapak Ibu merasa ini diperlukan lagi, Bapak Ibu bisa mengulang di rumah. Dan tentunya harapan saya dengan Bapak Ibu berbagi juga channel YouTube Bunda Arsaningsih pada banyak orang akan membuat mereka pun dapat bertumbuh menjadi lebih baik. Terima kasih untuk malam yang luar biasa ini. Sampai bertemu pada meditasi berikutnya. Terima kasih. Ya, bersyukur sekali kita baru saja mengikuti meditasi Soul Reflection bersama-sama. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah lebih lega? Jika dirasa bermanfaat, yuk kita ajak keluarga, saudara, dan teman-teman terdekat untuk mengikuti meditasi Soul Reflection. Kita berjumpa lagi di Rabu minggu depan. Mari bertumbuh bersama.